Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang ataupun malam buat teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Jadi di sini saya dengan teman-teman saya dari kelompok GKV akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan source code yang telah kami susun sebelumnya. Untuk anggota kelompok kami itu yang pertama ada saya, Fikri Yusrihan, dengan NIM 2406011919348. Lalu ada Muhammad Rizky Trianto dengan NIM 240601191913551. Dan yang terakhir ada Alicia Apriliani dengan NIM 2406011919216. Oke, untuk bagian yang pertama dari source code ini itu adalah lingkungan di sekitar mobil. Jadi untuk lingkungannya sendiri itu terdiri atas 3. Yang pertama itu ada jalan, kemudian ada pohon, dan yang ketiga itu ada gedung-gedung, baik gedung yang di sebelah kiri maupun gedung yang di sebelah kanan. Oke, jadi kurang lebih seperti ini setelah jadi. Untuk source code-nya sendiri kita bisa lihat di sini. Pertama-tama saya akan jelaskan mulai dari gedung yang sebelah kiri terlebih dahulu. Jadi di sini pertama-tama kita set sebuah prosedur dengan nama gedung kiri, kemudian kita ubah warnanya. Lalu pertama-tama kita buat dulu gedung dengan sisi yang depan ya, yaitu bidang gedung yang di depan. Oke, jadi untuk kodenya sendiri itu pertama kita panggil fungsi GL begin, kemudian kita isi parameternya GL quad, lalu kemudian kita deklarasikan 4 buah GL vertex 3F, lalu kita masukkan masing-masing posisi dari titik-titik bidangnya. Lalu kemudian setelah bidang yang di depan selesai, kita tutup dengan fungsi GLN. Lalu kemudian untuk kaca bagian depan, di sini untuk memudahkan kita ya, karena kaca kan ada banyak ya, jadi kita pakai perulangan. Untuk perulangannya sendiri di sini kita buat nested. Jadi ada 2 buah. Nantinya perulangan ini akan membuat 5 buah kolom kaca dan juga 2 buah baris kaca. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk pembuatannya kita gunakan sama seperti bidang yang tadi ya, bidang gedung yang sisi depan. Cuma di sini kita bedakan saja titik-titik koordinatnya menyesuaikan dengan variabel I dan J pada perulangan ini. Kemudian setelah itu kita ubah lagi warnanya ke warna yang kita inginkan untuk si gedung. Kemudian di sini kita buat untuk sisi yang belakang. Untuk sisi yang belakang sendiri sama seperti sisi yang depan ya, cuman di sini kita tinggal menyesuaikan lokasi-lokasi dari titik-titik di mana sisi-sisinya atau titik-titik sudut dari bidang tersebut dibuat. Begitupun juga untuk sisi-sisi gedung yang belakang, kiri, kanan maupun atas. Jadi kurang lebih seperti itu untuk intinya. Lalu kemudian kita ulangi juga untuk beberapa gedung yang lainnya. Jadi di sini ada gedung 2, sama seperti tadi kita hanya ubah parameter dari GL vertex 3F ke posisi atau koordinat yang kita inginkan. Begitupun dengan kaca depannya, bagian belakang dari gedung 2, bagian kiri, bagian kanan, dan bagian atasnya. Kemudian ada gedung 2 yang satu lagi. Ini juga masih sama seperti yang tadi. Lalu kita buat gedung yang ketiga yang di sebelah kiri dan gedung yang keempat. Nah, jadi kita pada sisi yang sebelah kiri relatif terhadap truk ya. Sekarang sudah terbentuk beberapa gedung seperti ini. Jadi ini gedung 1, gedung 2, gedung 3, dan gedung 4. Seperti itu. Kemudian untuk lingkungan selanjutnya itu ada jalan ya. Jadi jalan yang berada di sini, di mana mobil itu berjalan tentunya. Di sini kita pertama-tama atur warnanya terlebih dahulu ya. Atur warna untuk jalan bagian sebelah kanan ya. Ini warna abu-abu keputih-putihan. Lalu kemudian seperti biasa kita gunakan fungsi GL begin
kemudian kita masukkan parameter GL Quartz. Lalu untuk sisi bagian kanan jalan, di sini hampir sama seperti yang gedung tadi. Pertama-tama kita push matriknya terlebih dahulu, lalu kita translate ke titik 0,0,0. Lalu kita atur warnanya menjadi 0, 0,7 dan 0,0. Kemudian di sini kita deklarasikan 4 buah GL vertex 3F untuk menentukan titik-titik koordinat dari jalannya. Lalu kemudian di sini ada bagian untuk garisnya di tengah jalan. Jadi untuk garisnya di sini kita rubah lagi warnanya menjadi putih dan kita deklarasikan juga titik-titik koordinat dari si garis putih tersebut. Lalu begitupun dengan bagian kiri jalan. Setelah itu kita lakukan GL pop dan yang terakhir kita GLN. Oke. Selanjutnya ada pohon ya. Jadi untuk pohon ini sendiri kita akan menggunakan perulangan ya. Sama seperti tadi untuk jendela untuk memudahkan pembuatan. Jadi di sini ada beberapa perulangan ya. Yang pertama di sini untuk membentuk sebuah silinder ya, alias batang dari pohonnya. Jadi di sini kita akan membuat kira-kira sebanyak 12 pohon. Seperti ini kita memanfaatkan library dari luar yang sudah kita import ke project. Lalu kemudian di sini kita tinggal set warnanya menjadi hijau, lalu translasi untuk menyesuaikan posisi objek batang pohon. Ya, kemudian di sini juga kita buat ini ya, daunnya dengan menggunakan glued solid cone. Jadi untuk glued solid cone itu sendiri itu yang ini ya, yang seperti kerucut, Oke, jadi itu untuk pohon yang di sisi kanan. Lalu kemudian di sini ada satu lagi ya untuk sisi sebelahnya. Ini juga masih sama, cuman kita tinggal menyesuaikan ini aja, GL translate F-nya saja. Oke. Lalu yang terakhir itu ada gedung kanan. Untuk gedung kanan sendiri di sini terdiri atas beberapa gedung juga ya. Jadi di sini ada apartemen. Lalu seperti gedung di sebelah kiri ya. Di sini kita punya ada bangunan tengah bawah. Lalu kemudian kita bisa mulai dengan memanggil fungsi GL push matrix. Lalu kita translasikan juga untuk menyesuaikan posisinya dengan koordinat yang kita inginkan. Kemudian kita set colornya dan juga kita buat dengan menggunakan fungsi balok yang sebelumnya sudah didefinisikan di atasnya. Seperti ini. Jadi fungsi balok menerima masukan berapa panjang, lebar, dan tinggi, dan nantinya akan secara otomatis membuat balok yang merupakan bentuk atau bangun dari gedung itu sendiri. Lanjut di sini juga ada beberapa hiasan-hiasan lainnya ya, seperti kaca, sama seperti tadi. Menggunakan perulangan juga. Kemudian di sini ada gedung kanan dan gedung kiri. Untuk kaca-kacanya juga masih sama, masih seperti tadi, cuman di sini kita ubah posisinya saja untuk menyesuaikan koordinat di mana si gedung itu ingin kita letakkan. Jadi di sini ada jalan penghubung gedung apartemen yang kalau teman-teman lihat itu ada di sini. Ada di bagian ini, lalu ada juga di bagian atas. Dan juga ada gedung kecil. Ya, ini. Dan juga lalu ada kacanya. Intinya sama seperti tadi yang gedung kiri. Lalu kemudian ada bagian-bagian lainnya seperti jalan penghubung. Jadi di sini ada kita buat
sebuah GL push matrix lagi, lalu kita buat GL rotated untuk memutar sejauh 90 derajat terhadap sumbu X, lalu kemudian kita translasikan untuk menyesuaikan posisi dari jalan tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat untuk jalan gedung sedang 1, untuk jalan-jalan yang ini ya teman-teman. Di sini masih mirip seperti tadi, kita gunakan GL vertex 3F untuk membuat sebuah bidang. Kemudian ada jalan lainnya lagi. Di sini ada jalan utama, jalan persimpangan utama yang menghubungkan antar gedung. Oke, jadi untuk lingkungan yang ada di program yang kami buat kurang lebih seperti itu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Rizky Trianto terkait dengan implementasi dari mobil-mobil yang ada di program ini. Terima kasih. Sekian. Oke, terima kasih Fikri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Trianto. Di sini saya akan menjelaskan mengenai untuk kendaraannya, bagian kendaraannya. Nah, di sini kendaraan yang kelompok kami buat itu ada sekitar ada 6 kendaraan, dua di antaranya itu berupa truk, untuk 4 lainnya itu berupa mobil ya, mobil sedan. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk kendaraan utamanya, yaitu truk yang warna kuning ini, truk gandeng ini. Nah, di sini kita menggunakan fungsi yang namanya mobil. Nah, ini sebenarnya mobil ini adalah truk yang warna kuning ini. Untuk membuat truk ini kita menggunakan atau kita membungkusnya dengan GL push matrix, dan nanti di paling bawah itu ada untuk kendaraan untuk fungsi mobil ini adalah GL pop matrix ya. Jadi kita menggunakan satu fungsi atau satu prosedur ini untuk tiap-tiap kendaraan ya. Kemudian selain kita bungkus dengan GL push matrix dan GL pop matrix itu yang di penutupnya, kita menggunakan ada GL translate F ini. Nah, ini untuk mempermudah kita untuk merubah posisi kendaraan ya, tanpa harus mengganti untuk tiap-tiap posisi untuk tiap-tiap komponen. Nah, di sini ada bagian-bagiannya. Nah, di sini kami menggunakan pengudatar ya untuk membangun sebuah kendaraan itu hingga disusun menjadi bentuk yang kita inginkan. Nah, di sini kebetulan bentuk mobil truknya seperti ini, dan kita membutuhkan banyak sekali komponen untuk membentuk mobil truk seperti yang ada di layar itu. Nah, untuk tiap-tiap komponen itu saya jelaskan dulu, mungkin contohnya saja ya. Satu itu kita ada GL push matrix untuk membungkus untuk tiap komponen, masuk masing-masing komponen. Kemudian ada GL translate F. Nah, ini akan GL translate ini akan bergantung dengan GL translate yang awal ini, sehingga kita menentukannya lebih mudah ya, bergantung dengan GL translate ini tanpa harus secara umum, tanpa bergantung koordinat secara umum. Dan kemudian ada warna. Di sini warna untuk kepala ini warna biru muda. Kemudian ada GL begin, GL quartz ini untuk membentuk datar ini, dan GL vertex ini ada 4, jadi yang persegi atau persegi panjang atau mempunyai 4 sisi. Dan diakhiri GL, karena kita menggunakan GL begin, kita GLN ya, untuk GL untuk menutupnya. Nah, ini diulangi untuk
masing-masing komponen ini sehingga membentuk kendaraan yang kita inginkan. Nah, kemudian untuk rodanya itu kita menggunakan looping untuk C360. Nah, ini untuk sudutnya, untuk supaya membentuk lingkaran. Di sini kita sama menggunakan bangun datar sehingga kita dapat bentuknya. Ini kayak radius dan ini kayak. Nah, ini fungsinya ini, fungsi atau kode ini akan membentuk sebuah roda ya. Untuk satu roda itu mengandung tiga komponen ya. Ada yang ini komponen inti, ini komponen luar dan komponen dalam. Oke. Untuk mobil kita sama, kita menggunakan bangun datar yang kita susun sehingga membentuk mobil sedan ini. Untuk yang membedakan hanya warna-warnanya saja dan letak posisi yang GL Transit F tadi yang kita gunakan untuk mengubah posisi kendaraan. Untuk truk yang satunya ini yang warna merah dan biru itu juga sama menggunakan bangun datar yang disusun, hanya saja bentuknya yang membedakan. Ini tergantung kita menempatkan dan menggunakan kemiringan ya, serta panjang dan lebar setiap komponen. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai 6 kendaraan ini, 2 truk dan 4 mobil. Untuk selanjutnya, untuk animasi dan demo program untuk yang dapat digerak-gerakan ini, yang truk kuningnya ini, itu akan dijelaskan oleh Alicia. Untuk Alicia, silahkan. Oke, baik. Terima kasih, Rizky. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Rizky. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lisha Apriliani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gerak dari truk dan juga akan mendemokan untuk programnya. Baik, untuk membuat gerak dari truk, sebelumnya kita harus membuat variabel-variabel yang dibutuhkan. Di sini beberapa di antaranya itu ada double root angle. Nah, di sini itu berguna untuk merotasikan untuk nanti itu merotasikan ke arah sumbu Y. Juga ada double root angle 1 di sini untuk merotasikan ke arah sumbu X. Kemudian di sini ada float XM. Nah, float XM ini merupakan letak sumbu X awal dari truk utama. Nah, di sini juga ada float X hit. Ini merupakan letak sumbu X awal dari mobil yang berada di depan truk utama. Lalu ada juga float X back hit. Di sini merupakan letak sumbu X awal dari mobil yang berada di belakang mobil truk utama. Nah, selanjutnya itu di sini untuk membuat pergerakannya. Nah, untuk membuat pergerakannya ini ada fungsi keyboard. Fungsi keyboard ini nanti akan digunakan untuk menggerakkan truknya menggunakan keyboard. Selain itu, di sini juga berfungsi untuk merotasikan kamera menggunakan keyboard. Baik, untuk yang pertama di sini ada case A atau untuk huruf A. Nah, di sini huruf A itu berfungsi untuk merotasikan kamera ke arah sumbu Y positif. Kemudian ada juga case W. Di sini case W ini digunakan untuk merotasikan kamera ke arah sumbu X positif. Kemudian ada case S. Nah, case S ini digunakan untuk merotasikan kamera ke arah sumbu X negatif. Lalu ada case D. Nah, case D ini digunakan untuk merotasikan kamera ke arah sumbu Y negatif. Nah, selanjutnya ada untuk menggerakkan truk. Di sini ada case F. Nah, huruf F ini digunakan untuk menggerakkan truk bergerak maju atau ke arah kiri. Nah, di sini ada kondisi apabila XM-nya lebih dari -19, truk itu akan digerakkan ke arah kiri atau akan terus bergerak maju.
Tapi apabila kondisi ini sudah tidak terpenuhi atau sudah melewati batas, nah maka yang dieksekusi adalah kondisi yang ini exit min sama dengan 2, atau di sini itu truk itu akan menabrak mobil yang ada di depan, sehingga mobil yang di depan itu akan bergerak ke arah sumbu X positif sumbu X negatif sebanyak 2. Oke, selanjutnya itu ada case G. Nah, case G ini berfungsi untuk menggerakkan truk mundur atau ke arah kanan. Nah, di sini juga ada kondisi apabila XM-nya kurang dari 8, maka truk akan terus digerakkan ke belakang atau terus bergerak mundur ini sampai kondisi ini tidak memenuhi, maka yang akan dieksekusi adalah yang blok else ini ada X back hit. Nah, X back hit ini nanti berguna untuk menggerakkan mobil yang ada di belakang apabila truknya ini sudah menabrak mobil yang di belakangnya. Selanjutnya itu ada case 32. Nah, case 32 ini digunakan untuk mengembalikan posisi awal truk dan juga mobil-mobil lainnya dengan menggunakan tombol spasi. Nah, ini ada XM-nya sama dengan 0, kemudian exit-nya sama dengan min 30, dan X bracket-nya sama dengan 28. Lalu yang terakhir ini ada case L. Nah, case L ini digunakan untuk exit. Nah, di sini ada glute post red display untuk menggunakan fungsinya untuk menampilkan fungsi keyboard. Nah, selain yang tadi sudah dijelaskan di atas, ada juga di sini fungsi press key. Nah, press key ini merupakan fungsi yang akan dijalankan apabila tombol keyboard ditekan dan belum dilepas. Tombol keyboard yang di sini yang dimaksudkan adalah di sini nggak ada glute key up. Nah, glute key up itu merupakan tombol panah ke atas. Selama tombol ditekan, variabel angle dan move akan diubah dan kamera akan bergerak mendekat ke arah objek. Kemudian di sini juga glute key down, sama di sini juga selama tombol ditekan, variabel angle itu akan diubah dan kamera akan bergerak menjauh. Nah, glute key down ini merupakan tombol panah bawah. Nah, selain itu ada juga fungsi release key. Di sini fungsi release key itu berfungsi atau akan dijalankan apabila saat tekanan tombol keyboard itu dilepas. Nah, kalau tadi kan ini selama tombol ditekan untuk press key ya. Nah, untuk release key ini akan dijalankan apabila tombol dilepas. Jadi saat tombol dilepas, variabel angle dan move akan diset menjadi 0, kemudian kamera akan berhenti. Ada di sini sama, masih menggunakan tombol yang sama, yaitu glute key up atau panah ke atas, dan juga ada glute key down, panah ke bawah. Glute key up apabila panah ke atas tadi sudah dilepas, dan glute key down apabila panah ke bawah tadi sudah dilepas. Nah, selanjutnya saya akan mendemokan programnya. Di sini sudah ada fungsi ada main program atau fungsi main di sini. Sudah ada pemanggilan fungsi-fungsi yang tadi sudah kita buat di atas. Oke, jadi tampilan awalnya akan seperti ini. Sudah terlihat objek-objek yang tadi sudah dibuat dan dijelaskan pada source code-nya. Kemudian saya akan coba untuk menggerakkan di sini menggunakan kamera atau tombol ini glute key down ya, atau panah ke bawah. Nah, glute key down ini akan menjauhkan kamera itu dari objek. Nah, sebaliknya apabila kita tekan glute key up atau panah ke atas, maka kamera itu akan bergerak mendekat ke arah objek. Kemudian, di sini kita mencoba untuk menggerakkan dengan menggunakan tombol A atau huruf A. Nah, huruf A ini tadi digunakan untuk merotasikan kamera ke arah sumbu Y positif. Nah, dapat kita lihat tampilan objek-objek dari arah depan. Oke, jadi sebaliknya tadi ada huruf D. Nah, huruf D ini digunakan untuk merotasikan kamera ke arah sumbu Y negatif. Nah, di sini kita bisa melihat tampilan dari objek-objek dari arah belakang. Nah, selanjutnya itu ada huruf W. Nah, huruf W ini digunakan untuk merotasikan kamera ke arah sumbu X positif.
seperti ini. Nah, sebaliknya ada huruf S. Nah, S ini digunakan untuk merotasikan kamera ke arah sumbu X negatif. Oke, di sini dapat kita lihat tadi ya gedung-gedung yang sudah dibuat. Kemudian ini tampilan dari atas. Dapat kita lihat di sini ada gedung-gedung, kemudian ada pohon-pohon, lalu ada jalan yang sudah dibuat. Dan juga ini ada terlihat 6 mobil yang tadi sudah dibuat, terdiri dari 2 truk dan juga 4 mobil. Oke, untuk selanjutnya itu saya akan mencoba untuk menggerakkan mobil dengan tadi fungsi keyboard yang sudah dibuat. Yang pertama itu ada tombol atau huruf F. Dan di sini F itu digunakan untuk menggerakkan mobil ke depan. Nah, ini kita tekan tombol F-nya, mobil akan bergerak maju ke arah depan. Kemudian apabila kita tekan tombol G, mobil akan bergerak ke arah truk akan bergerak ke arah sebaliknya atau mundur. Nah, setelah itu ada juga tombol spasi. Tadi tombol spasi itu digunakan untuk membalikan truk ke posisi awal. Selain itu, di sini juga terdapat interaksi antara truk dengan mobil. Di sini apabila kita terus menggerakkan mobil dan mobil menabrak mobil depan, dapat kita lihat bahwa mobil yang ada di depannya itu akan bergerak maju apabila tertabrak. Nah, selain itu ada juga apabila kita terus bergerak mundur ke belakang dan kita menabrak mobil yang ada di belakang, nah mobil yang di belakang juga akan bergerak mundur. Oke, bisa kita lihat di sini, ya, mobilnya bergerak mundur. Baik, sekian penyampaian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.